saudara dikasih Tuhan, bila kesempatan kita hari ini kita mau ibadah, baik yang ada di rumah, kita mau siapkan hati kita, pusatkan pikiran kita fokus pada Tuhan. Mari kami undang dengan kasih Kristus semua yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan menghormati Yesus. Dialah Raja kita, dialah junjungan kita. Mari kita bersama-sama berdoa agar kesempatan hari yang indah ini, agar kita boleh beribadah dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah yang sudah Kau berikan buat kami, buat kemurahan, kebaikan melimpah atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Kau sudah berikan Tuhan kami pada kesempatan hari ini, kami boleh menikmati segala anugerah-Mu, kami boleh menikmati segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kesempatan hari ini kami menyukakan hati Engkau. Biarlah Tuhan urapi kami semua, pimpin kami semua, berikan kami sukacita Tuhan. Damai sejahtera ada bersama kami semua. Kami yakin dan percaya Kau mengurapi kami saat kami beribadah kesempatan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Yang di rumah shalom. Kami rindu untuk selalu bertatap muka dengan Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Walaupun kita berjauhan, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Allah kita tidak pernah jauh dari saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu selalu kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhanlah segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
dalam tangan dan bibir Tuhan. Makasih Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu persiapkan hati kita. Engkaulah dengan percaya. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Raja
sama-sama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kembali kami menikmati ibadah online di rumah saja. Kami percaya di mana saja Tuhan ada bersama kami dan firman-Mu dinyatakan buat kami. Kami sangat rindu Tuhan akan tempat ibadah di mana kami ingin kembali beribadah seperti biasanya. Karena itu kami percaya dalam waktu yang singkat ini Tuhan akan menolong kami, mengembalikan kami untuk berhimpun bersama-sama di rumah Tuhan. Haleluya. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini dengan kuasa Roh Kudus agar hikmat yang dari atas bisa turut bekerja bersama melalui hamba-Mu ini, sehingga bisa menyampaikan dengan benar setiap kata-kata demi kata-kata, dan firman ini boleh diterima dengan hati yang terbuka oleh jemaat Tuhan. Mereka boleh menyimpannya dalam hati lalu berbuah-buah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang siap menerima firman Tuhan berkata amin. Ya, shalom saudara. Kita ibadah kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kabarnya pasti saudara semua dalam keadaan baik, sehat walafiat karena pimpinan Tuhan. Ya, mari kita kembali menikmati firman Tuhan melalui ibadah online seperti ini. Ya, saudara beribadah di rumah saja. Pasti saya yakin saudara sudah rindu beribadah di rumah Tuhan. Ya, kita kembali bersama-sama untuk beribadah di gereja di rumah Tuhan. Saudara, memang untuk beribadah bisa di mana saja, seperti hari-hari ini saudara beribadah di rumah. Ya, stay at home istilahnya, siap di rumah saja dan saudara tetap bisa menikmati firman Tuhan. Ya, atau ada juga kita bisa beribadah di rumah ketika komsel berjalan. Ada gereja-gereja juga yang mengadakan komsel, komunitas sel, ya, di rumah masing-masing. Lalu di situ juga kita beribadah. Ada juga ucapan syukur. Ya, ketika seseorang dia ulang tahun lalu mengundang beberapa jemaat atau para pelayan lalu beribadah juga di rumah untuk mengucap syukur. Itu juga merupakan ibadah, ya, ucapan syukur hari ulang tahun, pernikahan, ya, atau rumah yang baru supaya turut beberapa pelayan mendoakannya. Saudara, ya, tapi semua saya yakin saudara sudah sekian lama 2 bulan lebih kita ingin segera beribadah di rumah Tuhan atau di gereja. Nah, tapi perhatikan saudaraku, yang kita perlu perhatikan adalah hakikat ibadah itu sendiri. Ya, apakah ibadah itu? Ya, hakikat ibadah itu penting. Saudara, di dalam bahasa Ibraninya, ya, ibadah itu ditulis histakawah. Ya, bahasa Ibraninya. Atau di dalam bahasa Yunaninya ditulis proskuneo. Yang kesemuanya artinya begini, saudara. Ya, ketika para hamba, ya, hamba-hamba atau budak-budak dengan meniarap datang kepada tuannya dengan rasa takut dan penuh hormat. Para hambanya atau para budak-budaknya dengan meniarap karena rasa takut, penuh hormat kepada Tuhan, ya, penuh hormat kepada Tuhan. Jadi itulah hakikat ibadah, ya. Jadi ibadah itu di mana saja bisa kita lakukan seperti hari-hari ini juga. Tapi semua tentu rindu beribadah di rumah Tuhan. Tapi yang paling penting, saudaraku, kita harus perhatikan apa hakikat ibadah itu sendiri. Ya, yang jelas hakikat ibadah menurut, ya, kata Yunaninya proskuneo, ya, kita meniarap, ya, hamba-hambanya itu meniarap ketika dia mau datang
kepada Tuhan dengan rasa takut dan penuh hormat. Ya, nah meniarap di sini, saudaraku, meniarap itu bisa juga diartikan dengan penundukan diri, penundukan diri. Ya, karena itu saudara, kalau kita beribadah di gereja di rumah Tuhan, semua kita berhimpun, ya itu maksud Tuhan harus ada penundukan dirinya, ya penundukan dirinya. Ya, pertama begini, saudaraku, penundukan diri itu begitu kita beribadah di gereja, semua jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan itu siapa? Saya, gembala sidang, ya, lalu para penatua, majelis gereja, ya, dan semua jemaat tua, muda, ya, wanita, pria, itu semua gereja atau jemaat Tuhan termasuk gembala sidang itu harus tunduk kepada kepala gereja. Harus tunduk kepada kepala gereja. Jadi ketika beribadah, semua kita harus tunduk kepada kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Lalu juga begini, saudaraku, ketika kita beribadah, ya, jadi harus mengerti waktu mendengar firman Tuhan, semua, ya, itu mesti diajar, dan istri-istri harus tunduk terhadap suami, ya, anak-anak harus tunduk kepada orang tua, ya, harus tunduk kepada orang tua, dan sesama jemaat saling mengasihi. Saling merendah, saling mengasihi. Jadi perhatikan, begitu ibadah, hal yang seperti ini harus diterapkan. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan mengajar kita supaya seperti itu, meniarap, ya, menundukkan diri. Ya, itu dipraktikkan di rumah kita masing-masing. Ya, istri tunduk kepada suami, anak-anak tunduk kepada orang tua, sesama jemaat ketika beribadah harus saling mengasihi, saling merendah, ya. Karena itu jemaat kalau dia makin sungguh-sungguh beribadah, satu dengan yang lainnya hebat, luar biasa, kompak, nggak ada iri hati, nggak ada dengki, nggak ada benci, nggak ada sok begini, hebat, ya tidak ada, tapi saling merendah, ya saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu proskuneo, itulah ibadah. Nah, saudara, Mazmur 84 ini, ya, saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal 84, seluruh pasal ini, satu pasal yang hanya terdiri dari 13 ayat, ya. Saudaraku, mari Mazmur 184, saudara buka Alkitab saudara, itu judulnya, perikopnya, rindu kepada kediaman Allah. Rindu kepada kediaman Allah. Nah, saudaraku, jadi kalau saya beri tema firman Tuhan, ya, hari ini, saudara, insya Allah inilah hari terakhir kita beribadah online, ya, di rumah saja, tanggal 14 Juni. Ya, insya Allah bantu doa, minggu depan tanggal 21 Juni kita sudah bisa kembali beribadah di gereja. Saudara berdoa, nanti pasti mendapat berita, saudara bisa mendapat kabar, ya, dari kami gembala sidang untuk kepada setiap jemaat masing-masing. Ya, ini hari terakhir, insya Allah doakan minggu depan kita sudah bisa beribadah di gereja. Ya, lihat temanya Mazmur 84, rindu kepada kediaman Allah. Ya, atau kalau boleh saya beri judul firman Tuhan pada hari ini, rindu beribadah di rumah Tuhan. Rindu beribadah di rumah Tuhan. Nah, Mazmur 84 ini, saudara, itu dibagi menjadi 3 bait, ya. Saudara, setiap bait itu ditandai dengan kata sela. Nanti saudara buka Alkitab saudara, nanti saya juga akan baca. Setiap bait itu diakhiri dengan kata sela, ya, ditandai dengan kata sela. Nah, sela ini artinya istirahat, ya, atau menarik napas, ya, atau lega gitu, lega. Ada satu iklan dari salah satu obat, ya, atau untuk menghilangkan rasa nggak enak tubuhnya, lalu dia badannya itu begitu terikat dengan obat itu lalu menjadi lepas begitu, lega begitu, ya. Jadi selah itu artinya istirahat atau menarik napas
menarik napas atau lega, ya. Jadi mesti ada 3 kali kata selah. Nah, setiap bagian bait mesti diberi ucapan berbahagia. Mesti diberi ucapan berbahagia. Perhatikan, nanti saya akan sampaikan buat saudara, mesti ada ucapan berbahagia, ya. Jadi maksudnya begini, saudaraku, kebahagiaan kita jika beribadah, ya, itu bukan sebab saudara karena waduh beribadah di gereja ini nih betul-betul saya diberkati nih, saya merasa lain dan sebagainya, ya, merasa Tuhan campur tangan dalam problem saya dan sebagainya. Bukan semata itu, ya, kebahagiaan ibadah itu. Kebahagiaan ibadah itu kalau kita jemaat Tuhan bisa benar-benar takut dan hormat kepada Tuhan. Ya, takut dan hormat pada Tuhan. Itu kebahagiaan. Jadi kalau kita makin takut, makin hormat kepada Tuhan, itulah kebahagiaan kita. Ya, karena itu kalau saudara beribadah, ya, datang dengan kerinduan ke rumah Tuhan, saudara harus siap ketika Tuhan berfirman buat saudara. Ya, saudara harus siap ketika Tuhan berfirman buat saudara dengan takut dan hormat. Ya, ada kata lain dari ibadah ini dalam bahasa Ibrani juga disebut avado, avado. Yang artinya begini, avado itu pekerjaan seorang budak terserah tuannya, mau diperintah apa saja oleh tuannya. Avado itu ibadah. Jadi seperti seorang budak, seorang hamba, dia bekerja terserah tuannya ini mau menyuruh apa, mau diperintahkan apa. Jadi kalau saudara beribadah kepada Tuhan, ya, datang dengan kerendahan hati, ya, dengan takut dan hormat, lalu siap Tuhan mau berfirman apa sama saya. Itu orang yang beribadah seperti itu. Tuhan mau berfirman apa. Jadi kalau saudara menerima firman Tuhan lalu tertemplak misalkan, firman yang keras, saudara harus mau menerima dengan tunduk dengan rendah hati pada Tuhan. Itu berkatnya luar biasa. Jadi kalau terus menerus saudara seperti itu, dahsyat luar biasa. Ya, waktu Tuhan mengatakan tentang kata-kata bahagia di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga berkata, berbahagialah, ya, orang yang miskin hatinya. Kalau terjemahan lama bukan miskin hatinya, berbahagialah orang yang rendah hati, dia nanti akan punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau terjemahan lama bukan miskin. Berbahagialah orang yang rendah hati di hadapan Allah. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi kalau kita setiap kali rendah hati datang dengan tunduk pada Tuhan. Ya, kadang-kadang saudara beribadah tidak diberkati. Ya toh, ibadah keluar ibadah, wah kok nggak diberkati nih di gereja ini, nggak dapat berkat. Sebab kadang-kadang kita melulu berdoa minta supaya Tuhan berkati jasmani saya. Ya, toko saya laris, uang saya banyak. Kadang-kadang tidak juga. Ya, tapi motivasi ibadah itu bukan begitu. Kebahagiaan kita itu kalau kita datang pada Tuhan, dengar firman, lalu dengan rendah hati saudara terima, siap untuk menerima firman Tuhan. Ya, Matius 5 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang rendah hati di hadapan Allah. Nanti dia akan mempunyai kerajaan sorga. Ya, mari saya mau mengajak saudara, kalau nanti kita kembali beribadah di gereja, siapkan hati saudara dengan rendah hati. Ya, ingat ini hakikat ibadah ini. Hakikat ibadah ini rendah hati, ya. Meniarap seorang hamba yang meniarap tunduk dengan rasa takut dan hormat kepada tuannya. Jadi saudara siap, berfirmanlah Tuhan, aku siap mendengar. Ya, ketika saudara ada anak-anak Tuhan kembali beribadah lalu tetap digoyang dengan badai pencobaan dan sebagainya. Oh, enggak masalah. Kalau dia siap terus menerima firman Tuhan, saudaraku, dia tetap merasakan bahagia dalam hidupnya. Itu kebahagiaan tuh karena kita betul-betul takut sama Tuhan. Ya, karena harapan kita nanti
Tuhan akan bawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Nah, bagaimana kita beribadah dengan rendah hati itu, saudaraku? Yang pertama kita baca Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian bunyinya, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediamannya, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Ya, ditutup dengan kata Selah. Lalu kita berhenti di situ. Ini bagian yang pertama. Bagaimana kita beribadah dan mengerti hakikat ibadah. Jadi bagian pertama itu begini, saya beri judul, saudaraku, ibadah ya itu adalah kepuasan jiwa kita. Jadi kalau kita beribadah, jiwa itu harus puas. Jiwa itu kehidupan loh. Hidup ini harus puas karena ibadah. Ya, ada anak-anak Tuhan beribadah kehidupannya nggak puas. Saudara, kalau saudara beribadah cari apa? Cari Tuhan. Jangan disamakan loh kalau saudara dagang. Kalau dagang cari apa? Cari untung. Ya enggak? Ya, kalau untung puas. Kalau saudara bisnis cari yang di dunia ini, cari supaya saudara mendapatkan sesuatu dari dunia ini lalu puas. Tapi kalau ibadah, cari apa? Cari Tuhan. Yang dipuaskan jiwa kita harus puas. Jadi ibadah adalah kepuasan jiwa. Sebab itu saudara, kalau saudara perhatikan, lihat kembali ayat yang ke berapa itu, ayat 3 kalau nggak salah. Mazmur 84 ayat 3, coba dilihat kembali, begini bunyinya. Ya, jiwaku hancur. Jiwaku hancur. Nah, jadi saudaraku, Mazmur 84 ini ditulis ya oleh Bani Korah. Dia menyampaikan ya pemazmur ini lewat mazmur ini, Bani Korah yang jiwanya hancur. Jiwanya hancur. Jadi kalau kita ibadah itu jiwa kita itu hancur, kehidupan bukan kehidupan hancur. Ya, hancur karena betul-betul menikmati ini. Ya, hancur, jiwa yang hancur itu jiwa yang puas, dipuaskan jiwa kita. Ya, saudara bisa gak kalau saudara beribadah waktu memuji Tuhan, ya, mendengar firman Tuhan lalu dijamah kehidupan saudara, jiwa saudara, sampai menikmati banget. Waduh, sampai ada yang nangis, waktu menyanyi saja sudah menangis dia. Ya, sebab dia mengerti, aku datang pada Tuhan ini. Ya, ibadah adalah datang pada Tuhan lalu jiwanya hancur. Apalagi ketika dengar firman Tuhan dan firman Tuhan betul-betul menegur hidupnya. Lalu supaya berubah hidupnya. Wah, hancur dia. Hancur karena ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ingin lebih mengasihi Tuhan lagi. Dan pertobatannya itu betul-betul makin sungguh-sungguh, saudaraku. Jadi dengan jiwa hancur. Nah, kalau jiwa itu hancur, saudaraku, dikatakan dalam ayat 3, saya ulangi. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Perhatikan, hatiku dan dagingku. Ya, hati ini boleh diganti dengan rohku dan daging itu tubuh. Rohku dan tubuhku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jadi kalau jiwa, ketika saudara beribadah datang pada Tuhan, menyanyi, menjiwai. Orang berkata nyanyinya menjiwai, dengar firman Tuhan menjiwai. Lalu pujian itu menjadi hidup di hidup kita. Firman Tuhan menjadi hidup di kehidupan kita. Maka roh dan daging itu bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya, artinya
punya semangat kepada Tuhan. Roh kita, spirit kita, waduh menggebu-gebu sama Tuhan. Jadi kalau saudara terima firman Tuhan, rohani ini bangkit, roh, spirit, dan tubuh. Tubuh kita terbawa semuanya semangat untuk Tuhan. Saudaraku, jadi kalau ketika kita beribadah, siapkan jiwa kita untuk menerima firman Tuhan. Ya, kalau saudara beribadah tidak siap menerima firman Tuhan, apa yang saudara cari? Jadi ibadah itu kepuasan jiwa loh. Jadi kalau saudara sebagai jemaat berkali-kali beribadah, jiwa saudara enggak puas, lalu ibadah di gereja itu apa yang dicari? Ya, saya berharap kepada jemaat kalau saudara bergereja, kembali bergereja, ayo berikan kembali semangat ini. Ya, ketika saudara memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, saudaraku, datanglah dengan jiwa yang haus. Ya, puji Tuhan. Lalu berbeda dengan apa? Ayat 4 dibaca. Kata ayat 4 begini, saudaraku, ya. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Ya, beda dengan burung pipit dan burung layang-layang. Kata firman Tuhan, kalau burung pipit mendapat sebuah rumah. Burung layang-layang kalau dia datang ke rumah Tuhan, dia cari sarangnya dengan membawa makanan, lalu anak-anaknya diberi makan. Saudara sering lihat kan ada burung terbang dari mana dia bawa makanan, lalu untuk memberi makan anak-anaknya di sarangnya. Cucut, lalu anaknya bersuka cita karena dapat makanan dari induknya itu. Ya, berbeda dengan burung pipit dan burung layang-layang. Ya, dia mendapat rumah dan sebuah sarang untuk memberi makan anak-anaknya. Ya. Jadi burung pipit dan burung layang-layang ini juga beribadah. Ditulis oleh Mazmur 84 ini beribadah, datang ke bait Allah. Datang ke gereja juga, sama beribadah. Cuma yang dicari ya sebuah rumah, mana rumah? Ya, mana sarang untuk memberi makan kepada anak-anaknya, ya. Saudaraku, jadi ketika beribadah yang dicari adalah rumah. Apa rumah itu? Kebutuhan rumah tangga. Ya enggak? Itu gambaran dari kebutuhan rumah tangga. Kalau kita ingat rumah kita, di rumah kita, apa nih kebutuhan rumah tangga kita? Hari ini ada makanan enggak? Ada minum enggak? Ada pakai enggak? Jadi apa isi kebutuhan rumah tangga ini? Ya, itu kebutuhan rumah, saudaraku, dan makanan untuk keluarga. Ya, dan makanan untuk keluarga. Jadi begini, saudaraku, ada anak Tuhan ketika beribadah yang dicari adalah kebutuhan rumah tangga dan makanan untuk keluarga. Ya, wah ini salah kaprah ini. Ya, memang kita perlu hidup di dunia ini, tapi bukan itu motivasi kita beribadah. Ya, karena itu saudara rindukan ibadah di rumah Tuhan nanti. Tapi ingat, yang saudara cari adalah firman Tuhan. Saudara harus haus. Ya, jiwa saudara harus hancur, haus akan firman Tuhan. Sebab yang kita cari firman Tuhan untuk jiwa kita, untuk kehidupan kita. Ya, bukan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan makanan untuk keluarga, bukan, ya. Saudaraku, bukan itu kalau ibadah. Nanti selepas ibadah, saudara memikirkan kembali untuk keluarga itu. Tapi waktu ibadah, cari dengan sungguh-sungguh itu. Saudara tahu seringkali burung-burung ini digambarkan apa? Oleh para pengarang lagu, seringkali burung-burung diartikan begini. Lihat tuh, burung-burung bisa bernyanyi. Ya, jarang ada gambaran burung-burung sedih, nangis. Ada enggak? Enggak ada. Ya, burung-burung tuh kalau dibuat sebuah lagu ada kata-kata burung, lihat tuh. Burung-burung sedang berkicau, sedang bernyanyi. Saudaraku, ya, enggak ada burung-burung, lihat burung-burung sedih nangis, enggak ada. Sebab burung-burung terus nyanyi terus, pagi nyanyi, siang nyanyi, sore nyanyi. Tapi satu hal
yang tidak ada untuk burung-burung apa? Tidak berdampak untuk roh. Ya, saudaraku, tidak berdampak untuk roh. Sebab apa? Sebab burung tidak punya roh. Ya, walaupun nyanyi-nyanyi tidak berdampak untuk rohnya. Saudaraku, sehingga tubuhnya juga tidak bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Tidak ada kisah burung mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Ya, dia menyanyi, saudaraku, tapi tidak berdampak untuk roh. Sebab burung tidak punya roh dan tidak bisa mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Ya, karena itu saudara, jangan cuma kita hidup sebagai anak Tuhan seperti burung-burung. Jadi banyak anak-anak Tuhan hidupnya seperti burung. Ya, seperti burung-burung. Wah, kayaknya seneng ikut Tuhan, seneng. Ya, sebab mikirin apalagi ternyata bergereja di sini nih, ikut Tuhan di sini nih, wah diberkati betul. Enak, nggak ada cobaan dan sebagainya. Saudaraku, ya kadang-kadang yang kita pikirkan hanya buat rumah tangga dan makanan di rumah saja. Tapi ingat saudaraku, itu bukan tujuan ibadah. Tujuan ibadah untuk memuaskan jiwa. Saudaraku, ya ketika kita memuliakan Tuhan, kita tidak seperti burung. Kita punya roh, kita punya tubuh. Itu sebabnya Bani Korah ketika jiwanya hancur masuk rumah Tuhan, ya maka rohnya dan tubuhnya juga memuliakan nama Tuhan. Ya, jiwa kita harus penuh dengan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itu Mazmur 42 ayat 3 berkata, ya, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, saya mengajak saudara, datanglah, beribadahlah dengan jiwa yang haus. Ya, coba saudara datang terus beribadah ke gereja dengan jiwa yang haus. Nanti saudara akan melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya, jadi kalau saudara beribadah terus datang dengan jiwa yang haus, ya kepada Allah, nanti saudara akan melihat Allah bekerja dalam hidup saudara, kehadiran Allah dalam hidup saudara, rumah tangga saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, sekolah saudara. Ya, rindulah beribadah di rumah Tuhan dengan jiwa yang haus. Nikmati setiap firman Tuhan yang disampaikan, nikmati pujian penyembahan. Bahkan minta Roh Kudus mengurapi sampai jiwa saudara dipuaskan, ya. Tidak sedikit anak Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan ketika ibadah dia hancur hatinya karena menikmati jamahan Tuhan, dan sepulang ibadah dia diubah luar biasa. Itu akan berdampak untuk kehidupan di dalam rumah tangganya, ya. Puji Tuhan, saudaraku. Yang kedua, ya, apa sih ya hakikat ibadah ini? Ya, ibadah di rumah Tuhan ini. Ayat 6 sampai 9. Mazmur 84 ayat 6 sampai 9. Begini bunyinya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telingaku, ya Allah Yakub. Selah, ya. Jadi perhatikan, ini kebahagiaan yang kedua, ya. Dan ditutup lagi dengan selah, berhenti lagi. Ya, narik napas lagi di situ, ya. Jadi ini periode kedua, saudaraku. Ya, saya katakan kalau tadi yang pertama ibadah adalah kepuasan jiwa. Yang kedua, saudaraku, bagaimana hakikat ibadah itu ketika kita nanti kembali di gereja. Kita harus ingat proskuneo ini. Datang dengan penundukan diri, tiarap, takut sama Tuhan. Ya, yang kedua, saudaraku, kalau kita mau mengerti ibadah adalah perjalanan hidup.
Ibadah adalah perjalanan hidup. Jadi ibadah adalah kepuasan jiwa, itu yang pertama. Ini yang kedua, saudaraku. Ibadah adalah sebuah perjalanan hidup. Saudara perhatikan di dalam ayat ini ada kata ziarah, ya. Coba dilihat kembali kata ziarahnya itu di dalam ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat untuk mengadakan ziarah. Ziarah itu apa sih? Ya, saudara mungkin pernah ziarah. Pada umumnya, saudara, kalau orang berziarah mesti ke tempat-tempat sakral atau yang paling banyak berziarah ke kuburan nenek moyang leluhur. Ya, orang tua yang sudah mendahului kita meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi ziarah itu, saudara, itulah tempat kita untuk melihat ya kuburan-kuburan nenek moyang kita. Kenapa sih kita harus pergi ke situ? Ya, orang Tionghoa ada tuh hari rayanya untuk ziarah ke kuburan yang disebut tahun baru orang mati katanya. Bagaimana saya sendiri tidak mengerti, tapi semua suku hampir ada untuk berziarah lalu berdoa di situ. Apa sih maksudnya? Maksudnya paling tidak begini, saudaraku, supaya kita yang masih hidup ini merenung, saudaraku, merenung bahwa perjalanan hidup kita itu akhirnya toh seperti itu juga. Ya, kita yang masih hidup loh. Ketika kita datang di kuburan ada yang berdoa, bawa sesajen di situ. Ya, sesuai dengan agamanya masing-masing, lalu merenung batinnya. Ya, bahwa satu kali kita juga akan berakhir. Perjalanan hidup kita juga akan berakhir seperti itu. Nah, karena itu saudaraku, dalam Mazmur ini kita diberitahu oleh Tuhan, saudaraku, hakikat ibadah ini adalah perjalanan hidup. Maksudnya, saudaraku, dengan kata ziarah ini, ya biarlah ketika kita menjalani hidup ini, jalanilah hidup ini bersama Tuhan. Ya, jalanilah hidup ini bersama Tuhan dari awal hingga akhir, dari masih hidup sampai nafas yang terakhir. Ya, jalanilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara, kalau saudara beribadah, ibadah adalah perjalanan hidup. Ingat, saudaraku, ibadah adalah sebuah perjalanan hidup. Perlu, penting. Ya, satu kali saudaraku, ingatlah waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ya, di sebuah sumur. Lalu Yesus haus di situ. Perempuan Samaria ini beda dengan orang Yahudi seperti Yesus. Lalu Yesus minta minum, ya, dan terjadi dialog sampai ya diketahui persoalan dari dosanya perempuan Samaria ini. Tapi lalu di situ ada sedikit yang disinggung tentang ibadah. Perempuan Samaria berkata begini, kalau kami orang Samaria, kalau beribadah, kami beribadah di atas gunung-gunung. Ya, untuk menyembah Tuhan kami di gunung-gunung, ya, memuja Allah kami. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata, kalau kami orang-orang Yahudi beribadah di Yerusalem. Jadi ada tempat masing-masing berbeda itu. Ya, saudara, tapi lalu dikunci dengan satu ayat yang terkenal. Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 24 berkata begini, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia. Ya, barang siapa menyembah dia atau barang siapa mau beribadah kepada Tuhan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu dikunci dengan ayat ini oleh Tuhan. Ya, saudaraku. Jadi ibadah itu dalam roh dan kebenaran. Ya, karena itu saudara, saya mau mengajak saudara jemaat Tuhan, ya, di dalam perjalanan hidup kita ini, saudaraku, sepanjang hidup kita. Ya, jangan lupa sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ibadah sepanjang hidup kita
Itu penting sekali, asal dengan roh dan kebenaran, ya. Saudara, bukan soal tempat, asal dengan roh dan kebenaran. Jadi kalau saudara cari Tuhan di gereja, sembahlah Dia dalam roh. Jadi minta Roh Kudus mengurapi saudara dan cari kebenaran, cari firman Tuhan. Sebab itu saya lihat, saya dulu suka melayani waktu masih muda ke desa-desa, ke tempat yang terpencil 3 malam, makan juga sangat susah, ya, tidur di kerubuti nyamuk, mandi masuk ke hutan. Saya pernah, pengalaman pelayanan luar biasa. Waktu masih muda, saudaraku, beberapa puluh tahun yang lalu, ya, lalu di situ saya melihat mereka beribadah sangat sederhana, ya, tanpa alas kaki, ya, sebab lantainya juga tanah. Lalu selesai makan bersama, saya hampir tidak bisa makan karena tidak biasa, tapi harus mau makan bersama. Tapi yang saya kagum waktu mereka beribadah, mereka ibadah dengan luar biasa, semangat. Ya, Roh Kudus mengurapinya. Dan betul-betul waktu firman Tuhan disampaikan, mereka dengar dengan baik firman Tuhan itu. Ya, saudaraku, ibadah sepanjang hidup kita dengan roh dan kebenaran, saudaraku. Rindukan ibadah di rumah Tuhan seperti itu. Dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Saudara baca, ya, kembali Mazmur 84 ayat 6. Dampaknya begini, berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, ya, yang kekuatannya dalam Engkau. Jadi kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh, kita dapat kekuatan dari Tuhan loh. Saudara, jangan saudara bangga kalau saudara kuat di dunia ini tanpa Tuhan. Rugi besar. Ya, saudara harus menikmati hidup karena Tuhanlah aku hidup. Karena Tuhanlah aku kuat. Sebab itu anak Tuhan ketika mengalami banyak persoalan dalam hidupnya, di beban yang sangat berat, dia tetap kuat. Dia tetap memuji Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena ibadahnya luar biasa. Dan sepanjang hidupnya dia menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ayat 7 dikatakan begini, Mazmur 84 ayat 7, apabila melintasi lembah baka. Ya, lembah baka ini ya gambaran tentang kesedihan gitu, kesusahan, sebab lembah ya turun ke bawah, tentang kesedihan. Ya, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bayangkan ya, lembah baka menjadi tempat yang bermata air. Jadi pengertiannya begini saudara, sedih jadi senang. Wah, hebat ya kalau ibadah itu bisa seperti ini. Karena itu nikmati dalam perjalanan hidup ini. Ya, duka cita jadi sukacita. Raut mukanya bisa berubah. Saudara bisa bayangkan kalau dalam perjalanan hidup kita, sepanjang hidup kita ini, diliputi dengan sukacita yang dari Tuhan. Luar biasa. Ya, saudaraku, juga ayat 7 dikatakan begini, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Jadi selalu ada berkat baru. Selalu ada berkat baru. Luar biasa. Ya, saya sering ulangi buat saudara, jangan semata-mata mengartikan mana nih berkat jasmaninya. Saudara harus punya jiwa yang haus. Kalau datang pada Tuhan, Tuhan nyatakan firman yang baru buat aku. Ya, ayo buka dosaku, buka kesalahanku, didik aku. Nah, itu berkat yang baru. Ya, ibadah dalam sepanjang perjalanan hidup kita harus ada berkat-berkat yang baru buat kita. Ayat 8 dikatakan begini, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jadi dalam perjalanan hidup ini, saudaraku, hebat. Makin lama makin kuat. Saudara, fisik kita, tubuh kita ini, apa bisa makin lama makin kuat? Gak bisa.
Saudaraku, banyak orang sebab banyak uang dia tahan fisiknya yang makin loyo ini. Dia minum obat-obatan, makin banyak uang, wah beli di luar negeri supaya sehat terus. Bisa ditahan, makin kuat tubuh ini. Saudaraku, olahraga, makan obat-obatan, makan yang teratur hati-hati, bisa? Ya, nggak bisa, mungkin mengulur waktu sedikit, tapi tetap saja fisik ini makin merosot. Tapi ibadah dengan perjalanan hidup yang luar biasa sebab menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tubuh boleh menua, tapi semangat di dalam Tuhan luar biasa. Waktu saya lihat ini sekarang jemaat sudah banyak berubah. Ya itulah sebabnya yang tua-tua sudah pergi lebih dulu dari kami sebagai gembala sidang. Lalu muncul anak-anak muda sekarang. Dulu yang tua-tua, waduh luar biasa semangatnya. Kalau puji-pujian mereka memimpin pujian, tapi semangatnya tidak seperti sekarang ada WL singer gitu. Wah enggak, dulu tua-tua saudara. Ya disebutnya bukan ibadah kebaktian dulu. Beatstone dan sebagainya, tapi semangatnya, tapi fisiknya merosot. Ya, buat saudara jemaat sekarang, ayo yang muda-muda, jangan cuma bangga, wah saya masih muda ini. Ingat, fisik kita terus makin turun, tapi semangat buat Tuhan tidak boleh berkurang. Ya, beribadahlah nanti di rumah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Itu akan membawa dampak dalam perjalanan hidup saudara, makin hari makin kuat untuk menghadap Tuhan di Sion. Yang terakhir, yang ketiga, saudaraku, ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Jadi yang pertama ibadah adalah kepuasan jiwa. Yang kedua, ibadah adalah perjalanan hidup, semua bahagia. Ya, selah lalu berhenti di situ. Dan yang ketiga, yang terakhir, ibadah adalah pelayanan. Ya, ayat 10 sampai 13. Demikian bunyinya. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah mereka yang percaya kepadamu. Ya, habis, jadi terakhir habis, dia tidak ada kata selahnya sebab memang sudah habis. Ya, sudah berhenti habis sampai ayat 13 di sini. Jadi ada 3 kali berhenti sampai di sini, saudaraku. Inilah bagian yang terakhir. Ya, nanti kita akan kembali. Insya Allah 21 Juni. Ya, saudara pasti merindu, saudara senang semua. Amin. Ya, kita akan beribadah, rindu beribadah di rumah Tuhan. Tapi sekali lagi ingat hakikat ibadah itu. Saudara harus meniarap, harus ada penundukan diri pada Tuhan dengan rasa takut dan hormat. Ya, seperti poin-poin yang saya sampaikan dan poin yang terakhir ini. Kita harus melayani Tuhan pada saat kita beribadah. Ya, Bani Korah yang menulis Mazmur ini ya berkata begini, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Kenapa Bani Korah menulis seperti itu, saudaraku? Ya, sebab Bani Korah memang pekerjaannya sebagai penjaga pintu. Ya, Asher. Ya, penerima tamu. Bani Korah ini penerima tamu, ya Asher, penjaga pintu. Sehingga dia berkata lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Jadi dia selalu jaga pintu di pelataran Tuhan. Kita baca 2 ayat ini. 1 Tawaris 9 ayat 19. Salum bin Kore bin Ebasyaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya
yakni orang-orang Korah mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga ambang pintu kemah. Seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga pintu masuk. Jadi di pelataran Tuhan. Jadi kalau di gereja itu penerima tamu gitu loh. Itu Bani Korah itu begitu pelayanannya. Ya. Jadi dia rindu masuk ke rumah Tuhan itu sebab ingin melayani Tuhan. Apa pelayanannya? Jadi asyir. Penerima tamu di bait Allah. Ya, satu lagi. 1 Tawari pasal 26 ayat 1. Tentang rombongan para penunggu pintu. Dari orang Korah ialah Meselemnya bin Kore dari keturunan 1 Tawari 26 ayat 1 ya. Keturunan Ebiasaf ya sama ya. Penunggu pintu juga ya. Sama juga ini saya tambahkan itu ya. Jadi dengan berdiri di ambang pintu bait Allah. Itu pelayanan Bani Korah. Tapi rindu sekali luar biasa. Sampai dicatat dalam Mazmur 84. Rindunya ke bait Allah, ke rumah Tuhan tuh jadi asyir. Ya, lebih baik 1 hari daripada 1000 hari berapa itu di tempat lain katanya. Ya, tugasnya cuma apa saudaraku? Menyalami ya semua umat Tuhan yang datang. Ya, dan itu dilakukan 1 hari. Sehingga ditulis lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Jadi dia jadi asyir itu 1 hari. Ya, saudaraku, ya, melayani Tuhan itu karena ibadahnya, ibadah Sabat dan hari-hari raya itu dilakukan pagi dan sore. Ya, cuma begitu saja. Senang pengen ke ibadah di rumah Tuhan. Jadi Bani Korah ini datang dari tempat yang jauh, melewati terjalan batu-batu, gunung-gunung, pergi ke Yerusalem. Perjalanan yang cukup jauh, datang ke bait Allah, melulu hanya untuk menjadi asyir, penerima tamu. Seharian penuh lagi, bukan pengkhotbah, bukan WL singer, pemain musik, bukan. Terima tamu di depan. Pelayanan yang dianggap, waduh, sepele banget. Perjalanan jauh lagi, jalan kaki. Dari lembah berbukit-bukit sampai ke Yerusalem, ke bait Allah. Luar biasa kerinduannya. Saudaraku, ya, haleluya. Nah, saudara harus ada kerinduan seperti Bani Korah ini, ya. Saudaraku, saudara mungkin ada yang lebih bagus pelayanan saudara di gereja ya, tetapi yang paling penting layanilah Tuhan sesuai dengan talenta, dengan skill ya, dengan apa yang saudara bisa untuk Tuhan. Harta saudara, waktu, tenaga, berikan yang terbaik buat Tuhan. Lihat cerita ini ya, betul-betul luar biasa, serius banget loh. Ya, melayani Tuhan hanya sebagai penerima tamu, wah sungguh-sungguh. Saudara yang lain, ayo berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Hasilnya apa? Lihat Mazmur 84 ayat 12, hasilnya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Tuhan berikan. Perhatikan, ini yang saya maksud. Hasilnya, orang yang mau melayani Tuhan. Tidak melihat apakah ini, hina enggak, kok sepele. Ya, lihat hasilnya. Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kalau saya baca dari terjemahan lama begini bunyinya. Tiada ia akan menahankan kebajikan daripada orang yang berjalan dengan tulus hatinya. Jadi Tuhan itu tidak menahan kebaikannya. Yang melayani dengan tulus. Ya, jadi kalau saudara beribadah layani Tuhan, layanilah dengan tulus. Tuhan gak akan tahan untuk memberkati saudara, menahan kebaikannya. Oh, ini janji Tuhan loh. Ya, itu sebabnya saya minta saudara-saudara di gereja semua bisa melayani.
Ada yang katanya saya nggak dipakai oleh pendetanya. Tapi ada yang merasakan nggak apa-apa. Dulu ada jemaat, saudaraku, memang merasa nggak bisa apa-apa. Tapi di rumah dia terus mendoakan pekerjaan Tuhan ini. Jadi pelayanannya cuma berdoa dengan air matanya. Di rumahnya untuk mendoakan kami Gembala Sidang. Mendoakan jemaat supaya terus bertumbuh. Ya, menjadi jemaat yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, ya, dan Tuhan tidak menahan kebaikan Tuhan untuk mereka yang berjalan dengan tulus hatinya. Coba saudara baca Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3 dikatakan begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Perhatikan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini ayat sering dipakai loh oleh orang Kristen yang ingin diberkati Tuhan. Apa saja yang dibuatnya mesti berhasil. Luar biasa kan? Apa saja yang dikerjakan, mau jual kue kek, mau jual restoran kek, mau dagang, mau jadi apa, mesti sukses. Wah, enak banget. Tapi memang saudaraku, di ayat atasnya kalau saudara perhatikan ya, siapa yang mau merenungkan firman-Nya siang dan malam. Jadi yang mau mentaati firman-Nya, ya itu mesti berhasil. Jadi begini saudaraku maksudnya. Ya, jadi kalau kita mau mentaati firman Tuhan, ya pasti jika berbuat untuk Tuhan, jika melayani Tuhan, mesti berhasil. Jadi ketika saudara menurut Tuhan, ibadah itu dengan luar biasa, kesungguhan saudara pada Tuhan, itu mesti berhasil. Berhasil apa? Pelayanan saudara. Jadi jangan buru-buru berhasil, bisnis saya, keuangan saya. Enggak. Dan layani Tuhan dengan baik. Jadi anak Tuhan yang merenungkan firman Tuhan, yang menurut firman Tuhan, dia mesti melayani Tuhan dengan baik. Nah, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia mesti berhasil. Ya, karena menurut firman Tuhan lalu dilayani Tuhan berhasil. Jadi asyur, berhasil dia. Tuhan dipermuliakan. Jadi WL Singer, pengkhotbah, semua berhasil. Saudara kalau berhasil dalam pelayanan, jangan takut. Saudara enggak berhasil dalam kehidupan saudara. Tuhan berkata kalau kita cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, yang lainnya pasti Tuhan tambahkan kepada kita. Karena itu saudara, beribadalah pada Tuhan dengan selalu mentaati apa yang Tuhan katakan pada saudara. Ya, kalau saudara beribadah kepada Tuhan nanti saatnya, ingat hakikat ibadah itu. Taati apa yang Tuhan katakan pada saudara. Pasti saudara akan berhasil. Berhasil dalam pelayanan. Itu nomor satu. Ya, jadi jangan saudara bangga dulu berhasil di luar. Cek and recheck. Pelayanan saya sudah berhasil belum? Ya, sudah bisa memuliakan Tuhan belum? Dengan sungguh-sungguh enggak nih? Kalau enggak, saudara kembali lihat bagaimana hidup kita dengan Tuhan ini, dengan firman-Nya ini. Jadi saudara harus berhasil dulu dalam pelayanan. Oh, nanti selanjutnya untuk berkat itu ditambahkan pada kita. Beribadalah pada Tuhan dengan selalu mentaati firman Tuhan. Saudara pasti berhasil melayani Tuhan sekecil apapun. Jangan merasa terhina. Layani dengan baik. Ya, Tuhan memberkati. Ayat terakhir 1 Timotius 4 ayat 8. Mari WL Singer musik. 1 Timotius 4 ayat 8. Maaf berdiri semua. Di rumah masing-masing kita baca bersama-sama 1 Timotius 4 ayat 8. Ya, saudara, kita baca sama-sama. Lihat kalau saudara mengerti hakikat ibadah ini. Ya, 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji
baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah, hakikat ibadah, kalau saudara mengerti dan nikmati firman Tuhan hari ini, untuk kita menyongsong kembali ibadah minggu depan di gereja, rindu beribadah di rumah Tuhan, ya, karena ibadah itu ada janji Tuhan yang untuk yang sekarang dan untuk yang akan datang. Kalau saudara sungguh-sungguh beribadah, sorga pasti menunggu saudara. Ya, puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Ajarkan jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka mengerti apa sih hakikat ibadah itu. Kami harus tunduk pada Tuhan. Ada rasa takut dan hormat. Kami ini cuma budak, hamba yang menyerah terserah apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tolong berikan pengertian kepada kami lewat firman-Mu ini, Mazmur 84. Bagaimana Bani Korah beribadah kepada Engkau, rindu akan rumah Tuhan. Urapi kami terus, Roh Kudus, tolonglah jemaat-Mu supaya roh dan kebenaran itu selalu menyertai perjalanan hidup kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapakku bersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Beribadah di rumah Tuhan. Tapi saya minta supaya saudara mengerti hakikat ibadah ini. Saya sudah sampaikan firman ini. Lalu awali dengan jiwa yang haus, jiwa yang hancur. Ya, kalau saudara haus akan firman Tuhan, ya maka roh, spirit dan tubuh saudara persembahkan kepada Tuhan.
Saudara nggak mungkin mengikuti keinginan daging saudara. Keinginan daging bisa ditaklukkan, keakuan kita, keinginan dosa kita bisa taklukkan karena jiwa haus akan firman Tuhan. Itu sebabnya mari orang ketika beribadah dengan jiwa yang haus, maka roh dan tubuhnya bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Luar biasa. Saya mengajak saudara, ayolah beribadah nanti kembali mulai dengan jiwa yang haus. Ya, saudara, dengan melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, ya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, dan ibadah adalah sebuah perjalanan hidup. Ya, terus isi hidup kita ini dengan roh dan kebenaran dari Tuhan. Haleluya. Kita saya mengajak saudara nyanyi lagi lagu ini. Ya, kita menyembah sebentar, kita mengucap syukur dan berdoa. Tuhan, siapkan kami, insya Allah, untuk menyongsong ibadah minggu depan tanggal 21 Juli. Kita bergereja, kami sudah kangen. Ya, saya sebagai kepala sudah kangen dengan jemaat. Semua jemaat kangen dengan kami, satu dengan yang lain semua. Tapi jangan lupa penundukan diri, ya, rasa hormat pada Tuhan. Masing-masing harus ada penundukan diri. Ya, mari kita nyanyi. Lalu kemudian kita ulangi dan kita sembah Tuhan. Bapa, ku bersembahkan
kondisi dunia yang makin sulit ini, firman mengatakan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Kami merindukan itu Tuhan. Tapi sesungguhnya hari ini kami diajar untuk lebih banyak mengerti hakikat ibadah itu, makna ibadah. Sebab kalau kami mengerti ibadah buat kami, kami pasti siap untuk bertemu dengan Tuhan. Surga menunggu kami. Urapi kami, tolonglah kami. Rendahkan selalu hati kami. Berikan penundukan diri kami kepada Engkau. Ya, biarlah kami beribadah dengan jiwa yang halus. Sebab ibadah ini adalah perjalanan hidup kami. Kalau kami berhasil dalam ibadah, kehidupan kami pasti berhasil. Rumah tangga, pekerjaan, sekolah, pernikahan, semua bisnis kami pasti berhasil. Dan kami juga tahu ibadah adalah pelayanan. Semua kami harus melayani Tuhan. Terima kasih, kuatkan kami. Berikan kesungguhan kepada jemaat Tuhan. Berkati mereka. Terus berikan pengharapan supaya mereka menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh untuk terus beribadah dengan benar kepada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Kami doakan untuk minggu depan supaya kami semua boleh beribadah di rumah Tuhan, di gereja. Kami sudah sangat merindukan ini. Terima kasih. Berkati hari-hari ini untuk negara kami, terutama untuk pemimpin negara yang dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menterinya, pejabat tinggi negaranya, terutama kepolisian, tentara yang selalu mengawasi, menjaga dalam situasi new normal ini, supaya terus menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk negara ini, sampai akhirnya benar-benar normal. Tuhan, haleluya. Kami berdoa juga untuk para tenaga medis, dari para dokter, pembantu-pembantunya, karyawannya. Ya, Tuhan kuatkan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, semuanya. Tuhan, rumah sakit, supaya tersedia semuanya untuk menangani mereka yang masih perlu ditangani. Semua kota-kota di Indonesia ini, Tuhan, dengan status yang berbeda-beda, tapi Tuhan pasti akan menyelesaikan dengan baik, dengan cara Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, berkati semuanya. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati Tuhan berkata amin. Sampai di sini silakan saudara duduk di rumah masing-masing saudara. Ya, saya sudah katakan tadi, bantu doa. Nanti saudara akan mendapat pemberitahuan lewat WA. Ya. WA kita punya grup di WA. Anda lihat sebelum tanggal 21, ya, jadi Senin 15, 16, 17 itu saudara dapat, dan begitu dibuka 21, ya, dengan kerinduan mari ibadah pada Tuhan, tapi kerinduan yang benar, ya, haleluya, puji Tuhan, ya, kita sudah rindu semuanya, haleluya. Saya kira cukup sampai di sini untuk minggu ini yang berulang tahun tanggal 8 Juni, yang berulang tahun saudari Nia 8 Juni, ya, dan 9 Juni Ibu Gembala yang berulang tahun. Ya, nanti kita akan berdoa buat mereka yang berulang tahun. Ya, dan kita terus berdoa, ya, untuk siap ibadah dengan sungguh-sungguh menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya.
yang berulang tahun minggu ini yang sudah kami sebutkan namanya. Kami berdoa bersama sidang jemaat Tuhan. Kami mohon Tuhan jamah ulurkan tangan-Mu, curah berkat rahmat kasih sayang, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, supaya diberkatilah saudara-saudara kami ini dengan berkat-berkat yang komplit dari Tuhan. Jasmani, kekuatan, kesehatan, terutama berkat rohani, supaya hidupnya terus makin lekat dengan Tuhan sampai Engkau datang kembali. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Buka tangan saudara jemaat yang kekasih di rumah masing-masing. Akhirnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semuanya ini berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang memberkati hidup, rumah tangga, pekerjaan, dagang, bisnis, pendidikan, hidup nikah, kesehatan, terutama rohani, semua jemaat Tuhan dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati berkata, amin.